Oke. Oke, saya mau menambahkan, kita buka Lukas 10 ayat 38 sampai 39. Di sini saya mendapatkan rema di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita baca ayat 39-nya aja. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria yang duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Kita garisi kata mendengar perkataannya. Sering kali di dalam kehidupan kita, oh, Tuhan berbicara, tetapi kita sering mengabaikannya. Kenapa? Kita sebagai anak muda, ingat, jangan terlalu banyak hal-hal dunia, tetapi kita harus peka terhadap Tuhan. Kenapa Maria peka terhadap Tuhan? Karena Maria tahu bahwa tujuannya adalah Tuhan. Amin. Sering kali di dalam kehidupan kita sering mendengarkan hal-hal yang negatif. Contoh, gosip. Yang kedua, perkataan yang negatif. Amin. Malam ini kita belajar, kita harus taat akan Tuhan. Taat akan Tuhan dalam bahasa itu artinya kita harus setia kepada Tuhan. Amin. Kalau kita setia kepada Tuhan, taat, mengandalkan Tuhan, hidup kalian akan diberkati. Amin. Kenapa Maria itu taat kepada Tuhan, peka terhadap mendengar suara Tuhan? Karena dia akan menerima bagiannya di ayat Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja perlu, Maria telah membeli bagiannya yang terbaik, ya, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Apa itu bagian Maria yang diambil? Yaitu adalah mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kadang-kadang melalui adu Bible, bisa dari hati kadang-kadang teman-teman. Jadi kita harus mengerti bahwa peka terhadap Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Amin. Nah, ini ada beberapa poin yang kita belajar tentang cerita tentang Maria. Yang pertama kita belajar, Maria taat mendengar suara Tuhan. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita sudah mendengar suara Tuhan melalui audio Bible, atau dari hati, atau seorang pembicara? Amin. Tergantung pada diri kita sekarang. Amin. Yang kedua, Maria setia kepada Tuhan. Pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita setia kepada Tuhan? Teman-teman, mohon maaf, saya tidak bisa kesaksian teman-teman, karena ini Tuhan berbicara. Amin. Karena Tuhan berbicara tentang cerita tentang Maria. Apakah Maria taat kepada Tuhan? Demikian. Yang kedua itu apa? Maria setia kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang mengendarkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika kalian setia kepada Tuhan, kalian mengandalkan Tuhan. Amin. Setia itu belum tentu mengandalkan Tuhan. Artinya, kita harus setia dan mengandalkan Tuhan. Motivasinya apa? Motivasi yang benar dalam melayani Tuhan atau beribadah. Amin. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena saya memiliki dulu motivasi yang gak benar. Contoh ya teman-teman, saya ibadah, tapi pikiran saya kemana? Oh, saya gimana dapat seorang perempuan atau wanita. Amin. Tapi ketika kita mengubah pola pikir kita setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Demikian Maria taat dan menerima bagiannya. Amin. Bagiannya apa? Cuma satu. Setia. Amin. Seringkali kita, Tuhan, aku setia kepadamu. Bukan kayak gitu caranya teman-teman. Tetapi yang poin kelima yang paling penting adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Apakah kita selama ini menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita? Contoh, saya mau kasih contoh. Saya kan dagang teman-teman. Saya dagang dulu peyek. Terus Tuhan berbicara melalui suara, melalui doa pujian penyembahan. Saya harus dagang plastik. Tapi saya turut apa kata Tuhan. Amin. Kalau kita menurut taat dan setia kepada Tuhan, apapun persoalan kalian, sakit, penyakit di malam hari ini, Tuhan akan menyembuhkan. Amin. Tuhan akan membereskan. Kenapa? Cuma satu jawabannya. Apakah kita taat? Apakah kita setia? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Amin. Ada 3. Taat, setia, mengandalkan Tuhan. Nah, dalam kesaksian saya malam ini cuma satu mau saya bilang. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan taat, setia, mengandalkan Tuhan. Apakah hidup kita selama ini begitu-begitu saja melayani Tuhan? Tidak. Yang kita mau, Tuhan mau ada cuma satu. Taat, setia, mengandalkan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Itu saja. Thank you. Terima kasih. Oke, terima kasih.